Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi' wa ummatihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kepada jamaah Masjid Agung Lintas Astra yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari pada kesempatan hari ini semoga sekali kita mengaji bersama membaca kitab Lubabul Hadis halaman 171. Hari ini hari Kamis tanggal 5 Desember tahun 2024 akan saya bacakan bab tentang keutamaan menyedikitkan makan, minum, dan banyak menganggur. Jadi memang menganggur itu kata agama memang tidak boleh. Jadi agama Islam itu nyuruh orang untuk rajin. Makanya saya buka. Jadi masalah bekerja gitu ya. Ada hadis demikian dengan Nabi. Sesungguhnya Allah itu paling membenci seorang pemuda pemalas. Tapi Allah juga membenci seorang orang yang sudah tua, tapi dia masih senang sekali bekerja untuk mengumpulkan harta. Nah, ini keseimbangan. Jadi kalau masih muda malas dibenci Allah. Kalau udah tua, umurnya udah 80, 70 masih semangat cari uang, itu juga dibenci Allah. Ini keseimbangan. Artinya apa? Ketika masih muda memang disuruh bekerja. Tapi ketika udah tua, suruh kata Allah untuk mempersiapkan diri menghadap pada Allah. Demikian. Jadi itu hadis. Jadi nganggur itu memang Kanjeng Nabi melarang. Ini Islam. Makanya hadis yang lain, beribadahlah seakan-akan besok kamu itu mati. Jadi kalau kita lagi sholat itu kita pikiran hati kita itu seakan-akan besok mati. Jadi kita sungguh-sungguh. Nah, kemudian bekerjalah seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Ketika bekerja harus semangat. Makanya hadis yang lain, seandainya kamu tahu besok itu akan terjadi kiamat, sekarang hari ini kamu memegang bibit kelapa, maka tanamlah. Artinya orang itu selalu optimis. Jadi kalau kita tahu mati besok saja, kalau kita ada kesempatan untuk berbuat sesuatu untuk masa depan, suruh berbuat. Ini hadisnya demikian. Wala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasu turisu qaswatul qalbi. Jadi ada 3 perkara yang menyebabkan qaswatul qalbi, kerasnya hati. Jadi ada 3 perkara yang mengakibatkan kerasnya hati. 1, hubun naum, suka tidur. Jadi banyak suka tidur itu orangnya keras. Jadi malah bodoh kalau suka tidur, hatinya keras. Nah, saya sering menyampaikan, jadi kalau bayi tidur 8 jam. Tapi kalau orang udah seusia saya gini, ya tidur paling banyak itu 6 jam paling banyak. Tapi kalau dia ya 4 jam, 4-5 jam. Tapi kalau bayi 8 jam. Kalau Kanjeng Nabi itu hampir tidak pernah tidur. Kenapa? Itu ada. Jadi Kanjeng Nabi itu tidur selalu terjaga. Jadi selalu terjaga hati sama pikirannya. Jadi hubun naum, suka tidur itu mengakibatkan kerasnya hati. Kemudian wahubur rahah, dan itu orang yang suka nganggur, suka nongkrong, nggak punya kerjaan. Orang suka tongkrong itu keras hatinya. Kemudian wahubul ukul, dan suka makan. Jadi makannya tidur banyak, tongkrong, kemudian makan banyak sudah. Itu pasti keras hatinya. Kalau orang keras hatinya tidak mungkin terbuka akal sama pikirannya. Bisa baca yang berikutnya. Nabi bersabda, barang siapa kenyang di dunia, maka dia lapar pada hari akhirat. Dan barang siapa lapar di dunia, maka dia kenyang pada hari kiamat. Maksudnya diantaranya itu, ini tidak boleh mengubah hawa nafsu mengenyangkan al-butun, yaitu perut. Jadi artinya bedakan prihatin sama tirakat. Kalau prihatin kan tidak ada di sini. Prihatin itu memang yang dimakan tidak ada, itu terpaksa. Jadi kalau orang tirakat itu ada yang dimakan, tapi dia tidak mampu mengambil diri untuk katakanlah istilahnya memakan sekenyang-kenyangnya. Makanya makanlah jika kamu lapar. Jadi kalau nggak lapar jangan makan. Berhentilah sebelum kenyang. Kemudian Nabi bersabda, barang siapa yang makan melebihi kenyang,
maka dia benar makan haram. Jadi kalau makan kekenyangan juga bisa jadi haram. Kenapa? Jadi sakit kan. Kemudian Nabi bersabda, penghulu amal adalah lapar. Jadi kalau orang itu katakanlah lapar, tidak terlalu kenyang, itu mengakibatkan banyak beramal. Kemudian Nabi bersabda, lapar adalah otak ibadah. Nah, kalau kekenyangan banyak tidur, mengakibatkan malas ibadah. Kemudian Nabi bersabda, hidupkanlah hati kalian dengan menyedikitkan tertawa dan kenyang. Itu bersenang-senang, makan, tertawa. Dan sucikanlah hati kalian dengan rasa lapar, maka hati itu akan menjadi jernih dan lunak. Jadi kalau kita istilahnya, jadi bukan kelaparan, kalau kelaparan dari prihatin tadi, bukan kelaparan, jadi artinya itu secukupnya gitu. Bukan sombong seperti saya. Saya itu kalau makan paling cepat tanya, paling cepat saya habis asar di rumah. Kalau keluar paling cepat habis isya. Sekali saja, rata-rata saya jarang makan 2 kali. Jadi luhur itu belum bisa makan. Kalau tidur ya bukan sombong ya. Itu rata-rata ya paling cepat jam 12 bangun ya. Kalau terlambat kecuali memang, tapi rata-rata di atas jam 12 bangun subuh. Kalau kesiangan dikit bangun jam 5. Tapi ya terus gitu. Jadi memang otak menjadi enjoy. Kemudian Nabi bersabda, yang paling dekat kepadaku dari kamu semua pada hari kiamat adalah orang yang lebih banyak lapar dan berpikir dari kamu semuanya. Jadi kalau orang banyak berpikir itu nanti juga sama Kanjeng Nabi. Tapi nyata itu, ini apa yang disampaikan dalam hadis ini hampir semuanya terjadi, terbukti dan terjadi. Nabi bersabda, barang siapa yang banyak makannya, maka dia banyak siksanya. Nabi bersabda, kesehatan tidak dapat sempurna dengan banyak tidur dan makan. Nah, ini masuk akal. Penyakit itu semuanya dari perut, kolesterol, diabetes, diare dan sebagainya dari perut. Makanya kemudian kalau makan banyak kemudian tidur, energi tidak keluar, akhirnya penyakit diabetes. Kenapa? Karena glukosa darah tinggi, lemak numpuk di hati, jadi kolesterol. Itu nyata. Jadi kajiannya bayangkan 1500 tahun yang lalu sudah bisa demikian. Sekarang terbukti. Makanya orang-orang Amerika itu kan vegetarian. Makanya sampai hanya tumbuh-tumbuhan. Jadi akhirnya ke diet. Jadi penggantian diet itu makan diatur. Kesehatan tidak dapat sempurna dengan banyak tidur dan makan. Ini sangat cocok dengan ilmu kesehatan. Dan obat tidak dapat digoreng dengan perkara yang haram. Nah ini penting. Saya mau makan ular karena saya gatal-gatal, tidak boleh. Alasan apapun untuk obat kalian dari haram tetap tidak boleh. Saya mau makan babi untuk obat, tidak bisa. Karena ini jelas. Jadi perkara yang haram sekalipun alasannya obat tetap tidak boleh. Saya mau makan darah ular karena gatal-gatal dan sungguh-sungguh pakai darah ular, kan banyak itu tetap tidak boleh. So makan cicak, dia tidak kejang-kejang, tidak boleh. Kan ada contoh di kampung saya gitu, kalau kejang-kejang dikasih cicak. Saya tuh lihat cicak itu lihat ini aja jijik, malah digoreng dimakan. Dan tidak punya ilmu itu bikin kita bodoh. Tindakan-tindakannya tidak masuk akal. Nah, seperti darah ular dimakan itu kenapa saya menyampaikan ini? Zaman dulu waktu kecil di kampung-kampung itu kalau gatal-gatal nggak sembuh makan darah ular. Makan ular ini, ular digoreng. Dan kalau kejang-kejang, carikan cicak digoreng. Astagfirullahaladzim. Inilah kejahilian. Jadi makanya tidak semua yang zaman dulu itu benar. Tapi juga tidak semua zaman sekarang benar. Yang benar apa? Yang berdasarkan ilmu pengetahuan Quran dan hadis, tidak akan tersesat. Apalagi banyaklah. Banyak perkara-perkara yang diajarkan nenek moyang itu menyesatkan kita. Itu saya sampai ketawa sampai masa orang kejang-kejang dikasih cicak. Kalau dikasih kopi masih masuk akal. Sekarang ketemu kalau kopi itu mengandung kafein. Kafein itu akan merelaksasikan pembuluh darah. Kalau cicak dari mana sudah? Ya Allah ini. Padahal ini tetangga saya ini kiai. Jadi dianggap wali di saat
itu dia nggak wali, tapi nggak punya ilmu. Jadi ini wali-wali apa? Itulah demikianlah. Semoga kita termasuk orang yang diberi petunjuk oleh Allah Taala untuk melaksanakan amal itu dengan ilmu. Kalau amal tanpa ilmu menjadilah kita tersesat. Semoga ada, insya Allah pasti ada manfaatnya. Jika ada kebenaran dari Allah, jika salah dari saya pribadi. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.